Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah baik dunia dan akhirat. Sikap berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pagi hari ini Pak Guru ingin menjelaskan tentang Aku Anak Soleh, bab 8. Sebelum itu, kamu tahu kan agama? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin soleh seseorang, semakin baik pula akhlaknya atau perilakunya. Kalian masih ingat bahwa Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat yang baik. Beliau merupakan contoh yang paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, yang disebut dengan shidik. Menyampaikan kebenaran, tabligh. Terpercaya, yaitu amanah. Dan cerdas, yaitu fatonah. Anak-anak yang soleh yang selalu meneladani, mencontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, sebelum itu kita tepuk bersama-sama, yaitu tepuk anak soleh. Pagi hari ini, Pak Guru ingin menjelaskan tentang perilaku baik yang patut dimiliki kita semua, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain, dan juga belajar mengetahui perilaku buruk yang harus kita hindari.
Apa perilaku buruknya? Yaitu ciri-ciri orang munafik. Apakah salam itu? Ada yang tahu? Oke. Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat. Lafal salam bunyi. Kalau lengkapnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Artinya adalah semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurahkan kepada kalian ketika kita menggunakan salam, yaitu yang pertama ketika kita bertemu seseorang, yang kedua ketika hendak berpamitan, dan yang ketiga salam diucapkan ketika masuk rumah dan salam diucapkan ketika memulai menelepon. Orang-orang yang mendengarkan menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balasanlah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Menyampaikan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam kepada orang lain merupakan doa dan penghargaan bagi orang yang dituju. Maka bagi yang mendengarkan wajib menjawab karena orang itu sedang menghormati kita. Adalah menolong orang lain. Anak-anakku yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, kalian sudah belajar tentang pentingnya salam tadi? Sekarang materinya menolong orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dan contoh, yaitu beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sedang sakit, padahal tetangganya berbeda agama, walaupun dia sangat membenci Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk saling menolong. Dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Menolong dalam kebaikan artinya saling menolong dalam melakukan perintah Allah. Menolong dalam takwa artinya saling menolong untuk takut kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan yang ketiga, ciri-ciri orang munafik. Anak-anakku yang hebat, yang saya banggakan, salah satu sikap yang mengakibatkan dosa dan harus dihindari yaitu munafik. Sebelum saya menjelaskan tentang munafik, kita harus paham juga tentang amanah, karena ini sangat berkaitan. Ingat, dan ingat,
kalau kalian berjanji kepada orang lain, baik teman, orang tua, guru, ataupun siapa saja, biasakanlah mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Ucapan insya Allah bertujuan mengingatkan, mengucap untuk bertekad bulat dan berniat untuk mewujudkan janji. Dan sekarang penjelasannya tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan pada orang lain. Amanah juga berarti keamanan dan ketentraman. Orang yang mendapat amanah memiliki sifat dapat dipercaya atau disebut setia. Jika mendapatkan amanah, kita harus selalu menjaga amanah yang diberikan. Kita juga harus memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Anak-anakku sekalian, ketika menerima amanah, kita harus menyadari akan kemampuan untuk memelihara dan mengembalikannya jika diminta oleh pemiliknya. Menerima atau menyerahkan amanah kepada orang yang tidak memiliki kemampuan memikulnya akan mengakibatkan kehancuran. Artinya, ketika dia tidak mampu berkhianat, otomatis akibatnya kehancuran baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiku salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Yang artinya ciri-ciri munafik itu ada 3, yaitu jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis yang Pak Guru bacakan ada 3 ciri munafik, yaitu berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Yang pertama, jika berkata ia berdusta, maksudnya ketika dia mengiyakan dengan perkataan, ketika amanah itu datang dia mengingkari dan berdusta atas kata-katanya. Dan yang kedua, ketika berjanji ia mengingkari, ketika dia berjanji akan datang, misalkan kamu sudah berjanjian sama temanmu dan sudah bilang, ya saya akan siap berkumpul untuk mengerjakan kelompok, tapi apa? Kamu mengingkarinya, malahan main HP sendiri. Yang ketiga, contoh ciri munafik, jika dipercaya ia khianat. Apabila teman kamu sudah mempercayai dirimu, misalkan sedang jalan-jalan di Jogja misalkan, dititipi oleh temanmu tas karena ingin pergi ke kamar mandi, malahan kamu mengingkarinya, malahan kamu main sendiri, tidak memperhatikan tas teman kamu yang sudah diamanahkan atau dititipkan kepadamu, maka termasuk kamu mengingkari janji. Apa sih arti munafik? Secara bahasa, munafik berarti bermuka 2 atau berarti berpura-pura percaya atau setia pada agama atau pada orang lain, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia mengingkari. Anak-anak yang pintar dan juga soleh dan solehah, pada sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan tentang menolong orang lain. Tahukah kalian bahwa orang yang tidak senang menolong orang lain juga termasuk ciri orang munafik? Sebelum kita tutup pembahasan pagi hari ini, ada 3 kesimpulan yang harus dan yang kalian pahami. Yang pertama, kita selalu
apabila bertemu orang lain atau berpapasan orang lain, kita selalu mengucapkan salam. Dan yang kedua, kita harus suka menolong orang lain. Apabila ada temanmu atau apalagi orang tuamu sedang susah, sedang sibuk, kamu bergegaslah menolongnya. Siapapun dan dimanapun, usahakan sikap kita dibiasakan untuk terbiasa menolong orang lain. Dan yang ketiga, sifat yang harus kita hindari adalah sifat munafik. Maka mudah-mudahan bisa difahami pada pagi hari, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya sebagaimana panutan kita, contoh kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik. Sebelum saya tutup, mari bernyanyi bersama ya dengan judul Amal yang Dicintai Allah. 1, 2, 3. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.